Saudara, kita mulai berita pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo mendapatkan sertifikat eliminasi malaria tingkat kabupaten dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Hari Puncak Malaria Sedunia tahun 2023. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Berdasarkan asesmen standar operasional penanganan dan pemantauan selama 2 tahun, akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo mendapat sertifikat eliminasi malaria tingkat kabupaten dari Kementerian Kesehatan RI pada Hari Puncak Malaria Sedunia tahun 2023. Dengan penerimaan penghargaan tersebut, Nagekeo tercatat sebagai daerah pengendalian penyakit malaria terbaik. Sertifikat diberikan hanya 1 kali kepada kabupaten yang sudah berhasil mengendalikan penyakit malaria. Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo, Dr. Emerensiana Reni Wahyuningsi kepada RRI Selasa pagi menjelaskan, sertifikat bebas malaria itu diserahkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes kepada Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja bersamaan 5 provinsi dan 50 kabupaten dan kota lainnya. Acara tingkat nasional itu dilaksanakan di IKN Nusantara, Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Emerensiana menerangkan sertifikat eliminasi malaria diberikan berdasarkan asesmen standar operasional penanganan atau SOP dan pemantauan selama 2 tahun. Adapun asesmen administrasi, asesmen penanganan, hingga wawancara langsung masyarakat dan salah satu kecamatan yang diambil sampel adalah Kecamatan Mauponggo. Jadi keberhasilan ini didukung banyak pihak, tidak hanya Dinas Kesehatan sendiri. Dan ini penilaiannya dari tim expert, dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Ini sifatnya teknis banget ya. Tidak ada kasus malaria penularan setempat atau kasus endogenous untuk selama 3 tahun terakhir. Kemudian slide positive rate-nya itu di bawah 5% selama 3 tahun berturut-turut. Lalu annual parasit insiden kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Selain itu ada persyaratan kedua lagi kaitannya dengan ketersediaan sarana dan juga ada tenaga cross-checkernya yang sudah dilatih. Kemudian ada unit pelayanan baik pemerintah maupun swasta yang mereka mampu mendeteksi kasus malaria dan tahu cara mengobati secara tepat. Dokter ini juga mengatakan bahwa sertifikat diperoleh untuk mempertahankan tidak terjadi kasus malaria di Kabupaten Nagekeo. Pihaknya mewaspadai terjadinya mobilitas orang dari wilayah endemis malaria seperti Papua, Maluku, dan wilayah NTT, misalnya daratan Sumba. Setiap orang yang datang dari wilayah endemis harus diperiksa kemungkinan membawa Plasmodium malaria dengan cara Rapid Diagnostic Test atau RDT. Dan juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan malaria, terutama pada para pendatang. Pokoknya kita berbagai upaya ya, dan tentu ini didukung oleh koordinasi lintas batas kabupaten juga, lalu koordinasi dengan lintas sektoral juga. Dan ada peraturan bupati yang mendukung untuk eliminasi malaria. Sementara Bupati Nagekeo, Dr. Yohanes Don Bosco Do berharap eliminasi malaria ini dapat dipertahankan secara terus-menerus melalui kesiapsiagaan pengendalian mobilitas orang dari daerah endemi malaria. Bupati Don meminta setiap warga yang keluar masuk ke Nagekeo harus melaporkan diri ke RT atau pemerintah desa untuk selanjutnya memastikan kesehatan oleh petugas di puskesmas. RRI Ferry Soo melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Penyakit kusta adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan. Namun karena stigma negatif menjadikan penderitanya terkucilkan di lingkungan masyarakat. Laporan disampaikan Lady Badin. Stigma negatif terhadap penyakit kusta atau penyakit lepra seharusnya sudah dibuang jauh-jauh. Bukan saatnya lagi penderita atau mantan penderita kusta dikucilkan. Demikian seperti yang disampaikan oleh dokter rujukan kusta Provinsi NTT, Dr. Ajra Fitri. Dirinya mengungkapkan bahwa kurangnya informasi yang benar membuat stigma itu tetap terpelihara lama, sampai-sampai muncul ketakutan yang berlebihan kepada penderita kusta. Dirinya mengungkapkan memang penyakit kusta ini merupakan penyakit menular, namun
namun penyakit ini bisa disembuhkan. Namun kurangnya informasi akan penyakit ini membuat stigma negatif masyarakat yang menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan ataupun penyakit yang tidak ada obatnya, sehingga para penderita dikucilkan, bahkan membuat para penderita kusta malu untuk berobat. Stigma ini sangat-sangat merugikan saudara-saudara kita yang didiagnosis dengan kusta, apalagi dengan disabilitas ataupun kecacatan. Nah, sebenarnya secara teoritis kusta ini penyakit kronis yang menahun, butuh 5 tahun masa inkubasinya di dalam tubuh, dan manusia satu-satunya yang bisa menularkan ini penyakit menahun, menular, tetapi dia bisa disembuhkan jika minum obat dengan teratur. Dan obat ini sudah dipromosikan pemerintah dan gratis, mudah diakses, di puskesmas juga sudah ada. Dr. Aja Fitri kemudian mengungkapkan, di NTT kasus kusta ini masih merupakan kasus bawaan dari kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya, dan NTT masih cukup tinggi kasus kusta yang terjadi. Hal ini menurutnya perlu dukungan dari semua pihak untuk menghilangkan stigma bagi penderita kusta agar tetap berkarya dan semangat untuk memeriksakan diri serta rutin pengobatan agar bisa segera sembuh. Untuk di NTT sendiri, kasus yang ada ini biasanya kasus yang terbawa dari beberapa tahun yang lalu, baik itu karena minum obat tidak teratur, mungkin putus obat di tengah jalan sehingga tidak tuntas. Untuk kusta ini bisa disembuhkan jika minum obat teratur. Makanya ada 2 tipe, ada yang multi, ada yang poli. Multi itu butuh 12 bulan rutin untuk minum obat. Ketika dia 6 bulan hanya minum obat, itu akan drop out dan nanti datang lagi, kita periksa lagi, ulang lagi. Jadi kasus-kasus itu yang membuat NTT itu termasuk tinggi, sehingga ini butuh kerja keras, kita semua, dukungan, support system dari keluarga juga, masyarakat juga. Setidaknya ketika pun sudah didiagnosa dengan kusta ini, kita memberi sedikit dukungan, support agar bisa minum obat dan menyelesaikannya. Dirinya mengharapkan seluruh masyarakat untuk lebih aware akan penyakit ini dan tidak mengucilkan penderita dengan stigma-stigma negatif. Ajra pun berharap lewat informasi tentang kusta yang merupakan penyakit yang bisa disembuhkan dapat memberikan harapan kepada penderita dan keluarga bahwa kusta ini bisa disembuhkan asal rutin berobat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, Dinas Pertanian Kabupaten Sika mencatat jumlah kasus warga positif rabies semakin bertambah selama tahun 2023. Hingga hari Kamis 6 Juli 2023 yang lalu, data spesimen positif rabies menembus 36 kasus. Dari posisi pertengahan Juni yang lalu, sebanyak 27 spesimen positif rabies. Koordinator Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Ronald Makin menyebutkan, hingga saat ini terdapat 36 kasus manusia yang dinyatakan positif rabies. Ronald juga mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan dari pertengahan Juni 2023 yang mencapai 27 kasus positif. 9 kasus baru ini ungkapnya terjadi di Juni hingga pertengahan Juli, menyebar di sejumlah wilayah, yakni Kelurahan Wayorotang, Desa Wairkoja, Kelurahan Madawat, Desa Watumilok, Desa Munerana, dan Desa Watuliwung. Sampai saat ini, total sampel atas spesimen otak anjing yang dikirim ke Balai Besar Veteriner BBVet Denpasar, Bali, ada 49 sampel yang belum ada tambahannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan meminta warga yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera segera mengikat dan mengandangkan. Hal ini untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus rabies. Selain itu, Satriawan juga mengimbau para korban yang digigit hewan penularan rabies untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin anti rabies maupun serum anti rabies. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 224 siswa-siswi baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 2 ND mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2023-2024 bertempat di Aula Sekolah pada Selasa 11 Juli 2023. Laporan disampaikan Suimam.
Pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ende, Marcelinus Rango SPD, kepada RRI di ruang kerjanya mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan pada hari pertama masuk sekolah dan wajib diikuti oleh semua siswa-siswi pada awal tahun ajaran baru yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2023. Dijelaskan, adapun materi yang mereka geluti selama 3 hari yakni tentang wawasan wiyata mandala, tata krama, tata tertib sekolah, kenakalan remaja, wawasan kebangsaan, kepramukaan, serta kegiatan yang ada hubungannya dengan perkembangan dan pertumbuhan siswa-siswi peserta didik SMP. Pematerinya yaitu dari para guru dan juga kami undang dari tim Puskesmas yang menyangkut dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja, lalu dari Babinsa yaitu tentang bela negara, lalu dengan Babin Kamtipmas tentang kenakalan remaja. Ia melanjutkan, dalam kegiatan ini pihaknya berharap semoga peserta didik bisa mengetahui secara keseluruhan tentang visi misi SMP Negeri 2 Ende untuk bisa menyesuaikan diri, bisa belajar setelah mereka mengetahui tentang sekolahnya dan juga bisa menjadi generasi tangguh untuk menghadapi tantangan global yang semakin hari semakin berkembang. Sementara, Ketua Komite SMP Negeri 2 Ende, Irenius Kota ST Meng menuturkan pihaknya sangat mendukung kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik yang baru karena peran dari komite sendiri sebagai lembaga pemberi pertimbangan terhadap dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan dan juga sebagai lembaga pendukung dalam hal ini baik berwujud finansial, pembinaan maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Awalnya kegiatan MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah, sebagai komite mewakili orang tua sangat mendukung kegiatan ini dan berharap supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan terhadap pelaksanaan pendidikan kegiatan proses belajar mengajar juga berjalan dengan baik karena kami sebagai orang tua itu sangat mendukung apalagi untuk cita-cita dari anak-anak kami yang dititipkan pada sekolah SMP Negeri 2 ini. Ditambahkan dengan kegiatan ini pihaknya berharap siswa-siswi dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang ada sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah dan membangun hubungan yang harmonis. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natale mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.